Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa memberikan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan hari ini karena kemahabaikan Allah sehingga kita bertemu. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Selaku hamba yang beriman, tentu kita wajib mensyukuri, berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, bahwa insyaallah tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentu mari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan lahir batin. Kita persiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, spiritual kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka hari ini tentu kita akan berbicara tentang eksistensi dan esensi bulan suci Ramadan, termasuk puasa itu sendiri. Para pemirsa sekalian, sebagaimana yang kita maklum bahwa tujuan utama dari ibadah puasa adalah mencapai sebuah derajat yang paling mulia, yang paling tinggi, yaitu derajat al-muttaqun. Sebagaimana ayat yang mengiringi kewajiban ibadah puasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, tujuan akhir dari ibadah puasa adalah supaya kalian mencapai derajat al-muttaqun. Para pemirsa sekalian, tentu saja untuk mencapai derajat al-muttaqun harus ada beberapa syarat-syarat atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama kita. Ya. Karena kata Nabi bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan nilai atau derajat al-muttaqun itu
karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ibadah puasa itu. Karena Nabi mengatakan, ya, banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus semata-mata. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu beberapa aturan-aturan atau hal-hal yang perlu kita hindari agar kita mendapatkan nilai dan pahala ibadah puasa kita, maka tuntunan pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang berpuasa, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mampu untuk menahan dirinya dari sebuah atau perkataan yang kurang bagus, perkataan yang kotor, ya, maka sungguh Allah tidak ada kepentingan, ya, untuk menerima ibadahnya. Sungguh Allah tidak akan menerima, ya, walaupun dia merasakan lapar dan haus dalam puasanya. Ini menandakan bahwa pertama, hendaknya orang yang berpuasa dia menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya, menahan dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa itu. Para pemirsa sekalian, bahkan di ayat lain Allah menegaskan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa sungguh ada nilai-nilai yang sangat syarat dengan makna. Apa itu? Surah Al-Maun, ketika Allah mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghardik, yang mencaci maki, yang membentak anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memiliki empati untuk memberi bantuan, menolong, memberikan makanan terhadap para fakir-fakir miskin. Hal ini menandakan bahwa ternyata menurut agama kita bahwa ada pendusta-pendusta agama. Ya. Siapa itu? Ya. Pertama, ketika dia tidak mampu menahan ucapannya, ketika dia tidak mampu menahan amarahnya, bahkan ketika dia tidak berlaku lemah lembut, bertutur sapa yang sopan kepada anak-anak yatim. Ya, ini menandakan bahwa seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah di bulan puasa ini
hendaklah dia mampu menahan kata-katanya, bahasanya, ucapannya, sopan santunnya ya kepada para anak-anak yatim ya, agar dia tidak termasuk dalam kategori sebagai para pendusta agama. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu esensi puasa sesungguhnya adalah ketika manusia mengetahui esensi dari dirinya sendiri, karena sesungguhnya hakikat kemanusiaan itu ada dua. Pertama, sebagai abidun, sebagai hamba Allah ya, sebagai ya Abdullah, hamba Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka menjadi hamba yang taat kepada Allah. Puasa mengajarkan kita agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata-kata hamba ya itu ada 4 ya, ada abidun, abidun, ibadun, dan abudun ya. Kalau dalam bahasa Indonesia semua bermakna hamba, tapi ya ulama membedakan makna dari keempat kata itu. Abidun dan abidun itu maknanya negatif, sementara ibadun dan abudun itulah yang positif. Abidun artinya dia hamba yang menyembah bukan Tuhan, dalam artian orang-orang musyrik. Itulah makna wala ana abidun ma abattum. Abidun, kalau abidun maknanya bahwa dia menyembah Allah tapi sekaligus menyembah Tuhan yang lain. Dan yang ketiga, ibadun itu maknanya positif ya. Dan abdun adalah tingkatan yang paling tinggi seorang hamba ya, abudun. Itulah sehingga nama kita kadang ada Abdul Rahman ya, Abdul Rahim, bukan Abidur Rahman atau Abidur Rahman. Nah, eksistensi manusia ya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah. Itulah makna esensi dari puasa itu. Yang kedua, ibadah puasa mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah khalifatullah. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di dunia ini, yaitu khalifah, representatif perwakilan Allah. Maka ibadah puasa melahirkan pertama ketaatan selaku hamba kepada Allah, dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi khalifah, menjadi penebar kebaikan di bumi Allah ini. Saya kira inilah nilai-nilai esensi ibadah puasa ini. Mari kita maknai ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah sia-siakan ibadah puasa. Jangan pernah lepaskan Ramadan dalam keadaan kondisi kita tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, dan sekaligus kita menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.